warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Karena tahun baru Oke, sambil nunggu LCD-nya sembuh, alhamdulillah kita sudah nyampe pada sesi ke-24 ya. Iya. Oke ya, 24. Dan 4 SKS lah. Nanti kamu minta sertifikat sama Ahmed. Ya. Kok perlu ada ujian nggak ya? Ujian ini lagi komisi. Oke. Tahun lalu kita sudah ngomong tentang, ya kan ini tahun baru Masehi. Saya nggak tahu di Facebook ada yang ngecek jangan mau merayakan tahun baru Masehi. Itu tahun barunya bukan tahun baru kita. Yang disarankan adalah yang Hijriah. Kalau saya ya, kalau Indonesia apalagi Jawa ya jangan mau juga Hijriah, itu Arab. Tahun baru Jawa aja. Tahun Saka. Iyalah, momentum tahun baru itu sebenarnya ya beda-beda. Kalau Cina kan punya tahun baru Imlek, ya kan? Kalau di Persia, di Iran, Afghanistan itu tahun barunya juga Hijriah, tapi Hijriah yang Samsiah. Kalau kita kan Hijriah kita Hijriah Komariah. Tapi kalau di Persia, Iran namanya Hijriah Samsiah. Tahunnya beda sama kita. Jadi jumlah bulan sama jumlah harinya persis kayak Samsiah, tapi urutan-urutannya ikut tahun baru yang Samsiah. Kalau kita kan Komariah murni. Itu bedanya. Islam sebelum Arab itu, sebelum ada Islam itu Hijriahnya masih bukan Hijriah namanya ya, tahunnya masih ikut penanggalan Samsiah, tapi Samsiah versi sana. Nama-nama bulannya beda-beda. Dimulainya dari musim gugur lah awalnya, dari sekitar bulan-bulan September. Jadi kalau rotasi matahari, rotasi bulan itu kan tetap, cuma titik awalnya kapan itu ya. Ada yang ngambilnya dari Februari kayak Imlek, ada yang ngambilnya dari sekitar September kayak Hijriah yang Samsiah. Atau kalau Islam kemudian yang Komari aja mulainya satu Muharram ini. Kalau Islam kan diawali dari hijrahnya Nabi, tapi jangan salah, hijrahnya Nabi itu bukan tanggal 1 Muharram. Karena Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir, hijrah dan meninggal bulannya sama Rabiul Awal. Cuma awal tahun memang tahun Islami 1 Muharram sebelum. Jadi Nabi itu memang hijrahnya ya di tahun hijriah yang 1, tapi perjalanannya dilakukan di bulan Rabiul Awalnya. Karena kalau nanti ini kan nggak bikin baru, kalau nanti 1 Januarinya, tahun barunya bulan
Rabiul Awal kan nanti jadi berubah tatanan. Jadi tahun barunya tetap harus 1 Muharram. Karena sebelum Islam kan orang nyebut tahun itu kan bukan angka tahunnya, tapi ada tahun saja, ada tahun selalu gitu. Jadi dari peristiwa besarnya, bukan urutannya. Kalau urutannya tetap sama. Zaman dulu kalau nama-nama ini tidak dari Islam sebenarnya. Jauh sebelum Islam nama-nama Muharram, nama Safar dan seterusnya itu sudah ada. Muharram itu kan bulan yang ketika suku-suku dilarang perang, itu disebut Muharram. Setelah itu sekitar bulan September. Nanti begitu masuk Oktober sudah mulai awal musim gugur disebut Safar. Safar artinya kuning karena daun-daun sudah mulai berwarna kuning. Nanti masuk musim gugur sekitar bulan November Desember. Gugur itu rontok, bahasa Arabnya Robi. Cuma karena musim itu agak panjang, jadi terus ada 2 versi, ada 2 tahap, ada Robiul Awal, ada Robiul Akhir. Setelah musim gugur selesai, terus masuk musim dingin, sudah agak beku hawanya, terus makanya disebut Jamad. Jamad itu artinya kan beku. Dibagi 2, Jumadil Awal sama Jumadil Akhir. Setelah beku terus masuk bulan Jumadil Awal, bulan Akhir juga bulan Januari, Februari, nanti Maret sudah masuk Rajab. Rajab itu mulai cair. Jadi esnya sudah mulai cair. Istilahnya Rajab. Dari Rajab masuk Sya'ban. Sya'ban itu sekitar bulan April, diawali dari Syi'ab. Syi'ab itu artinya lembah, karena saat itu masyarakat sudah turun ke lembah. Ada yang menggembala, ada yang bertani. Itu namanya Syi'ab. Setelah Sya'ban masuk musim panas awal, orang keluar sudah mulai panas, kulitnya terbakar, maka disebut Ramadan. Artinya pembakaran. Jadi karena memang agak panas. Meskipun kemudian kita maknai secara agak pelesetan, ini membakar dosa-dosa Ramadan. Nanti sebulan kemudian sudah lebih panas, Ramadan sudah bulan Mei. Nanti bulan Juni panasnya semakin agak tinggi, semakin meningkat suhunya, maka disebut Syawal. Artinya meningkat, peningkatan. Maksudnya suhunya meningkat. Kalau kita kan meningkat itu wah Idul Fitri, jadi amal baiknya meningkat. Tapi sebenarnya itu peningkatan suhu. Nanti puncaknya sekitar bulan Juli, namanya Zulqa'dah. Itu karena sudah puncak-puncaknya panas, jadi orang lebih suka di rumah duduk-duduk daripada keluar. Duduk itu Qa'id, makanya disebut Zulqa'dah. Itu sebenarnya waktunya duduk-duduk. Setelah itu bulan Agustus, Dzulhijjah, waktunya haji. Haji sebelum itu memang sudah ada ajaran haji, jadi itu bulannya orang haji. Itu bulan-bulan Muharram. Karena ini perhitungannya bulan, nanti ada selisih karena 1 tahunnya, tidak apa-apa lah ngomong tahun baru. 1 tahunnya Hijriah itu kan sekitar 354 hari, sementara kalau Samsiah ini kan 365, jadi ada selisih 11 hari. Selisih ini kalau di Arab kuno nanti setelah sekian tahun, ada tahun yang jumlah bulannya 13. Ditambahi untuk menyeimbangkan rotasinya matahari. Jadi ada tahun yang kalau biasanya kan 12 terus jadi 13. Ini biasanya disebut bulan Nasi. Nasi itu bulan tambahan. Cuma kemudian jadi masalah bulan tambahan ini karena tahun barunya ini Muharram. Orang ketika nggak boleh perang. Nah biasanya suku-suku itu berselisih. Ini masih boleh perang apa sudah nggak boleh perang? Ini sudah Nasi apa Muharram? Ini kan cuma tambahan. Harusnya ngatur geser terus sama Nasi sudah lah. Buang aja, nggak usah nasian. Sekarang ya tetap pakai itu, nggak ada bulan tambahan. Sehingga kemudian Komariah sama Samsiah seperti kita lihat sekarang kan selalu geser, nggak sama. Kalau zaman dulu sama. Sehingga kalau zaman dulu Ramadan bisa diperkirakan paling sekitar bulan Mei. Tapi sekarang selalu di musim panas. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Sudah geser. Kalau ingin ngerti sini-sini, itu telah ngaji ilmu falak. Jangan ngaji filsafat, nanti geser. Oke. Kita masuk lagi. Ngaji falaknya sudah jalan atau masih belum? Oh, yang ngaji sendiri lah. Menarik kalau ngaji falak, banyak hal yang kayak
Jawa itu dulu pakai namanya tahun Saka. Tahun Saka itu perhitungannya matahari sebenarnya, cuma dengan model yang berbeda. Nanti ketika Islam masuk terus diadaptasikan ke Hijriah. Jadi sesuai dengan kalender Islam, tapi mirip versi tidak pakai Komariah tapi pakai Samsiah. Sehingga nanti bulannya agak geser dengan yang Hijri, yang Jawa, meskipun gesernya nggak banyak. Itu tahun Saka. Dan tahun Jawa itu melanjutkan, jadi sekitar tahun berapa ya, 1547an lah itu, begitu Islam masuk tidak kok satu tapi 1458 dan seterusnya sampai hari ini. Saya nggak tahu apa yang Jawa bisa ngerti tahunnya sendiri, pergantian hari, perang oto-mongsonya, hitungannya kan per 8 tahunan, namanya Widu. Nanti ada tahun Alif, ada tahun dan seterusnya. Silakan belajar falak untuk tahu tentang bulan-bulan dan tahun baru. Oke, seperti janji saya minggu lalu, kita kembali ke filsafat. Sebenarnya itu punya filosofi juga yang luar biasa tentang pergantian hari, momentum tahun baru. Orang Cina bikin Imlek juga punya filosofi sendiri. Orang Jawa ketika Sultan Agung memecah hari jadi 5, tidak 7, itu dia punya filosofi sendiri dan macam-macam. Jadi waktu itu konstan, cuma orang memaknainya beda-beda sesuai filosofinya masing-masing. Nah, silahkan yang tertarik belajar itu, kejarlah apa sih filosofinya Sultan Agung, apa filosofinya Umar. Umar itu ketika harus umat Islam meruntuhkan Hijri itu kan bingung. Ini kalau ada yang usul diawali dari Maulud Nabi lah, kelahiran Nabi, katanya Umar. Nah, kalau diawali dari Maulud Nabi nggak ada kejutannya, sudah biasa. Di mana-mana juga apa-apa diawali dari kelahiran. Yesus, Isa juga dari kelahiran, nggak usah lah. Terus ada yang usul dari Fathu Mekah. Jangan, kalau Fathu Mekah itu sudah selesai, tidak ada logika proses, tidak bisa jadi inspirasi. Akhirnya diputuskanlah hijrahnya Nabi karena lebih menginspirasi. Jadi itu sebenarnya kesepakatan aja. Sama sebenarnya, masih Samsiah tahun baru 1 Januari juga kesepakatan. Itu yang diawali dari Romawi, Julius Caesar, yang merevisi kalender Gregorian sebelumnya. Ada beberapa adaptasi termasuk tahun-tahun. Kenapa kalau Februari ya setiap 4 tahun sekali ada yang 29, kemudian itu sebenarnya ditata sendiri, diatur-atur sendiri, dirumusikan sendiri. Bahkan nanti nama-nama bulan juga disesuaikan dengan siapa penguasanya. Makanya karena yang bikin Julius Caesar, nanti ketika dia meninggal ada nama bulan yang diganti namanya, terus jadi Juliusnya dimasukkan jadilah Juli. Nanti anaknya penerusnya Agustinus, begitu dia meninggal ya diabadikan di kalender, masuklah bulan Agustus. Dan itulah hari dan bulan. Kalau bagi kita whatever, pokoknya terserah, kamu bisa ngambil inspirasi dari kalender apa, tahun baru apa, monggo. Mau 1 Januari monggo, 1 Hijriah monggo, mau Suro ya monggo, mau terserah yang bisa menginspirasimu, yang bisa mewujudkan resolusimu. Bulan apa, sekarang kan orang lagi ngetren ngomong resolusi. Oke, kita lanjutkan babak terakhir kita. Malam ini saya maunya santai-santai. Kita ambil satu aja teori kecil dalam etika yang sebenarnya implikasinya besar. Karena etika situasi ini sebenarnya yang paling banyak dipakai orang ketika harus berpikir tentang nilai moral. Sadar atau tidak sadar, biasanya orang mikirnya situasi. Etika situasi dimunculkan oleh seorang tokoh namanya Joseph Pletcher. Hari ini etika bagi saya puncaknya terakhir. Minggu depan kita akan ngomong estetika. Estetika hitungan saya mungkin 3 lah, atau nanti kalau ada kejadian luar biasa di tempat pertemuan, terus kita mundur lagi dengan tema-tema tematik, tidak lagi seperti ini. Nanti kita bisa lebih bebas. Jadi nanti setelah estetika
boleh kita mengklaim diri sudah kenal filsafat, bukan ngerti filsafat loh ya, kenal filsafat. Dan ngerti seluk-seluknya mulai ontologi sampai estetika. Tapi paling enggak kalau ada orang ngomong ngerti lah itu filosofinya seperti apa. Bayanganku seperti itu. Kalau belum, ya tidak apa-apa. Itu biasa aja orang. Orang hidup itu kan gitu, ya usaha, urusan belum, ya tidak apa-apa, usaha lagi. Oke. Tokohnya Joseph Schleser belum lama meninggal tahun 91. Jargonnya, the morality of an action depends on the situation. Moralitas baik buruknya satu aksi itu tergantung situasinya. Tidak ada baik buruk yang baik dalam dirinya sendiri, dalam perbuatan itu sendiri. Jujur itu baik, kalau bohong itu jelek. Kalau di belajar enggak. Kadang-kadang jujur jelek, bohong bagus kalau situasinya pas. Ya kan? Kan sering tak contohkan banyak jujur itu yang jelek sekali. Kamu belajar filsafat sudah sampai pertemuan ke-24 masih nggak bisa. Gimana sih? Jujur kan nanti ngomong gini, tapi kan menyakitkan. Nggak pas lah ngomongnya. Masa anak belajar kok diomongin gitu, nanti semangatnya jadi turun. Jelek. Kamu punya teman jelek, kulitnya hitam, mau bilang, kamu kok hitam banget ya? Jujur. Tapi kan situasinya keliru, nggak pas. Bohong juga dalam banyak hal kadang-kadang bagus. Pantas gak aku pakai baju gini? Pantas. Ada ya kan? Tapi kadang-kadang gak pantas batinmu muasa baju kayak gitu. Tapi pantas, tenang aja, seksi aja ngapain. Nah, itu bohong sebenarnya. Tapi kan dalam rangka menjaga optimisme, menjaga semangatnya temenmu, bagus, sudah canggih kamu, ngerti sih sahabat, tenang aja, tinggal kamu. Tapi kadang-kadang biar dia tambah semangat. Bohong itu sebenarnya tidak jujur, memang agak bisa dibilang bisa. Tapi kan dalam rangka biar dia tidak mati semangatnya, situasinya. Jadi katanya Schleser, tidak, moralitas itu lihat situasinya dulu. Tidak selalu yang kelihatan bagus mesti bagus dalam penerapannya, tidak selalu yang secara ideal jelek juga dalam penerapannya. Ini nanti uraiannya panjang, sering jadi masalah. Prinsip besarnya adalah tidak ada satu hal yang selalu benar atau selalu salah. Sesuatu bisa benar dalam sebuah situasi, tapi kemudian jadi salah ketika situasinya ganti. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, dari semua tata nilai, dari semua konsep moral, dari semua yang kita pelajari selama ini katanya Schleser, hanya satu hal yang baik dalam dirinya sendiri, baik kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, yaitu cinta. Ya, jadi love, cinta kasih, itu tidak ada lawannya. Dia baik dalam dirinya sendiri. Dalam situasi apapun, nggak bisa kamu bilang, ya kadang-kadang cinta itu bagus, ya, tapi kadang-kadang cinta enggak. Dalam situasi apapun, kalau cinta selalu bagus. Tidak pernah ada dan tidak mungkin ada satu situasi pun, satu tindakan di level apapun, balik level batin, level lahir, level kata-kata, level ideologi, level keyakinan, yang kalau itu dilandasi cinta dan hasilnya jelek, pasti dia bagus. Jadi satu-satunya yang baik dalam dirinya sendiri itu cinta. Cinta itu tidak ada lawannya. Selama ini mungkin bagi kita cinta itu lawan dari benci. Tapi kalau enggak, cinta tidak ada lawannya. Benci itu kan lawan dari suka sebenarnya. Kalau suka, lawannya benci. Tapi kalau cinta nggak ada lawannya. Kalau kamu sudah jatuh cinta,
Kebalikannya itu tidak ada. Aku sudah tidak cinta lagi, itu sebenarnya berarti kemarin sebenarnya belum cinta, masih sekedar suka aja. Kalau suka biasanya nggak utuh, parsial, ada bagian tertentu yang disukai, itu suka. Tapi kalau cinta enggak, nanti kita lihat ke belakang apa itu cinta. Meskipun saya nggak bisa ngomong banyak. Kapan-kapan kalau ada sesi tematik kita masuk ke filsafat cinta mungkin agak menarik. Tapi hari ini karena kontennya moral, saya nggak bisa panjang lebar dulu. Yang penting arahnya ke situ, mau saya selesai. Nggak ada perbuatan yang mutlak baik dalam dirinya sendiri baik kecuali cinta. Oke, saya nggak tahu yang ada di kepalamu tentang cinta itu apa. Tapi saya nggak tahu ya, hampir di forum apapun, kalau saya pakai istilah cinta, itu mesti senyum-senyum. Audiensnya. Ya enggak, saya sekali-sekali meneliti. Jadi yang kamu senyum itu apa? Kalau saya ngomong cinta itu, bayanganmu nggak tahu ya. Kesimpulan awal di buat Facebook ketika saya ngomong kita biasanya yang terbayang di kepalamu itu pacaran. Tapi terus kamu senyum-senyum. Entah senyum-senyum karena hubung gue pacar, senyum-senyum karena ya. Yo, pacaran itu salah satu manifestasi jenis cinta, kepada kayak gitu. Meskipun ada juga pacaran yang sebenarnya belum nyampe di level cinta, hanya suka-sukaan lah. Masih capek-capek. Oh, capek-capek ya. Masih jenis itulah, masih belum nyampe ke makomnya cinta. Kita kembali ke sini lagi, nanti di belakang kita ngomong lagi tentang cinta. Jadi Fletcher ketika merumuskan etika situasi, kenapa sih perbuatan itu harus selalu dengan dilihat situasinya, dia mengasumsikan 4 hal.